Bertemu kembali dengan saya, Andriansah. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang transfer materi genetik dan juga rekayasa genetika. Transfer materi genetik dari satu individu ke individu lain dapat memiliki dampak yang besar. Pada mikroorganisme, transfer materi genetik memberikan jalan bagi virus untuk memberikan materi genetiknya kepada sel inang. Transfer materi genetik juga akan memberikan mikroorganisme cara untuk meningkatkan kemampuan resistensinya terhadap antibiotik. Namun, informasi mengenai transfer materi genetik antara mikroorganisme ataupun organisme lain dapat diaplikasikan di bidang agrikultur, industri, maupun kesehatan. Transfer materi genetik adalah suatu perpindahan materi genetik di antara organisme. Pada eukariot, peristiwa ini merupakan bagian dari siklus kehidupan melalui proses reproduksi secara seksual dengan penggabungan sel gamet dari sel ayah dan juga sel ibu membentuk zigot atau sel anakan yang baru. Namun, pada sel prokariot, transfer gen ini bukanlah merupakan salah satu bagian dari siklus kehidupan. Ketika transfer materi genetik terjadi, biasanya terdapat gen dari sel donor ataupun sel pemberi yang akan dipindahkan ke sel resipien ataupun sel penerima. Penggabungan gen-gen dari dua sel yang berbeda ini disebut rekombinasi. Terdapat dua klasifikasi dalam proses transfer materi genetik, yaitu vertical gene transfer dan horizontal gene transfer. Pada vertical gene transfer terjadi perpindahan materi genetik dari sel induk ke sel anaknya. Pada eukariot, hal ini terjadi saat reproduksi seksual dari tumbuhan dan hewan. Lalu, pada prokariot dan beberapa mikroorganisme lain, peristiwa ini terjadi saat reproduksi aseksual seperti pembelahan biner dan juga budding. Selain itu, bakteri juga dapat melakukan horizontal ataupun lateral gene transfer, yaitu perpindahan materi genetik kepada mikroba lain dalam generasi yang sama. Transfer materi genetik ini merupakan peristiwa penting karena
dapat meningkatkan diversitas genetik dari mikroorganisme. Walaupun pada proses replikasi, mikroorganisme dapat mengalami mutasi yang menyebabkan beberapa diversitas pada materi genetik mikroba yang ada. Namun, transfer materi genetik antar mikroorganisme ini dapat menyebabkan lebih banyak lagi diversitas genetika dari mikroorganisme yang ada. Ketika mikroorganisme mengalami perubahan pada lingkungan hidupnya, diversitas genetik ini akan meningkatkan kemungkinan beberapa mikroorganisme untuk dapat bertahan hidup terhadap perubahan tersebut. Diversitas ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan evolusi. Mikroba yang memiliki gen untuk beradaptasi pada perubahan lingkungan yang baru akan hidup dan tumbuh membentuk sel baru dengan karakteristik gen yang sama. Sedangkan mikroba yang tidak memiliki gen tersebut akan mati dan hilang. Jika semua mikroorganisme memiliki gen yang sama, maka seluruh mikroorganisme tersebut akan bertahan hidup dan tumbuh. Ataupun seluruh mikroorganisme tersebut akan mati dan hilang ketika terjadi perubahan pada lingkungan tempat hidupnya. Berikut merupakan 3 mekanisme horizontal ataupun lateral gene transfer pada bakteri. 3 mekanisme ini antara lain transformasi, transduksi, dan konjugasi. Pada teknologi rekombinasi DNA, gen dari satu organisme akan dimasukkan atau ditransfer secara horizontal ke organisme lain. Ahli rekayasa genetika telah berhasil memanipulasi secara artifisial 3 mekanisme transfer gen secara horizontal ini untuk menciptakan DNA rekombinan ataupun organisme rekombinan yang diinginkan. Kita akan membahas mekanisme yang terjadi pada proses horizontal gene transfer ini. Namun, pada segmen ini saya akan menjelaskan tentang transformasi terlebih dahulu. Transformasi adalah perubahan karakteristik suatu organisme akibat adanya transfer materi genetik. Fenomena ini ditemukan pertama kali oleh Frederick Griffith pada tahun 1928 ketika ia sedang mempelajari infeksi pneumokoki pada tikus. Proses transformasi membutuhkan DNA bebas atau naked DNA
competence factor, serta DNA transport protein dan DNA eksonuklease. DNA bebas adalah DNA yang dilepaskan dari organisme yang selnya mengalami lisis, serta DNA ini sudah tidak terinkorporasi lagi dengan kromosom, melainkan sudah dalam bentuk fragmen-fragmen DNA bebas di lingkungan. Lalu, competence factor adalah suatu senyawa yang dilepaskan oleh kumpulan calon sel resipien atau sel yang akan menerima DNA bebas ke medium pertumbuhannya. Faktor ini akan membantu proses masuknya DNA bebas ke dalam sel. Ketika terdapat competence factor di medium, baik itu dihasilkan oleh mikroorganisme dalam kultur ataupun ditambahkan ke dalam medium, sel di dalam medium tersebut menjadi kompeten untuk menerima ataupun memasukkan fragmen DNA bebas yang ada di habitat atau lingkungannya. Namun, masuknya fragmen DNA bebas ke dalam sel akan bergantung juga pada ada tidaknya reseptor pada membran plasma yang dapat mengikat DNA dan juga keberadaan DNA transport protein, yaitu protein integral yang berperan sebagai jalur masuknya DNA ke dalam sel kompeten. Keberadaan eksonuklease, yaitu enzim yang dapat memotong DNA, juga penting untuk menghasilkan DNA rekombinan. Terdapat dua tipe pneumokoki, yaitu smooth type atau S-type, yaitu pneumokoki yang berkapsul. Serta tipe yang kedua adalah rough type atau R-type, yaitu pneumokoki yang tidak berkapsul. Dari kedua tipe pneumokoki ini, hanya S-type atau pneumokoki yang berkapsul saja yang merupakan bakteri patogen dan menyebabkan penyakit pneumonia pada tikus. Hal ini dikarenakan kapsul yang dimiliki oleh bakteri ini dapat mencegah kerja dari sistem imun tikus. Salah satunya adalah dengan menghindari fagositosis oleh sel darah putih. Berikut merupakan percobaan yang dilakukan oleh Griffith terkait infeksi pneumokoki di tikus. Ketika tikus diinjeksi oleh S-type pneumokoki yang hidup, maka tikus tersebut akan mengalami kematian akibat pneumonia. Ketika tikus tersebut diinjeksi dengan R-type ataupun pneumokoki yang tidak berkapsul dan
juga S-type yang sudah dibunuh menggunakan sterilisasi panas, kedua tikus tersebut tetap sehat dan bertahan hidup. Namun, ketika Griffith menginjeksi tikus dengan campuran dari R-type dan juga S-type yang telah dibunuh, tikus tersebut akan mengalami kematian. Hal ini cukup aneh mengingat ketika tikus tersebut diinjeksikan oleh salah satu tipe sel saja seperti S-type ataupun pneumokoki yang berkapsul yang sudah dibunuh oleh panas ataupun oleh R-type saja ataupun pneumokoki yang hidup namun tidak memiliki kapsul, masing-masing treatment ini tidak membunuh tikus tersebut. Dan kedua tikus pada percobaan tersebut akan hidup. Tapi ketika dua tipe sel ini digabungkan, yaitu S-type yang sudah mati dengan R-type yang masih hidup, tikus yang diinjeksikan oleh campuran R-type dan S-type yang sudah dimatikan ini akan mati. Ketika Griffith mengisolasi kultur bakteri dari tikus yang diberikan oleh campuran R-type hidup dan S-type yang sudah dimatikan, ia menemukan bahwa tikus yang mati tersebut mengandung R-type pneumokoki dan juga S-type pneumokoki yang hidup. Hal ini menunjukkan sebagian atau beberapa bakteri R-type pneumokoki mengalami transformasi dan berubah menjadi S-type pneumokoki ketika diberikan bersama dengan S-type yang sudah dimatikan. Hal ini mengindikasikan adanya perpindahan materi genetik dari S-type yang sudah mati ke R-type yang masih hidup, sehingga R-type ini dapat berubah menjadi S-type pneumokoki. Berikut merupakan mekanisme transformasi pada sel bakteri. Yang pertama, fragmen DNA bebas dari sel yang lisis akan berada di lingkungan sekitar calon sel resipien. Calon sel resipien ini harus berasal dari genus yang sama dengan sel yang mengalami lisis ataupun sel yang merupakan sumber fragmen DNA bebas tersebut. Calon resipien ini juga harus merupakan sel kompeten dan memiliki reseptor serta protein transport agar DNA bebas tersebut bisa masuk ke dalam sel. Lalu yang kedua, bisa dilihat pada gambar bahwa kedua fragmen DNA yang masuk memiliki lokus yang sama dengan sel kompeten. Salah satu fragmen DNA bebas
yang masuk ke dalam sel kompeten tersebut memiliki anotasi H kecil, A kecil, dan B kecil. Sedangkan fragmen DNA bebas yang lain memiliki anotasi E kecil dan F kecil. Sedangkan DNA pada sel kompeten memiliki anotasi A besar, B besar, C besar, D besar, E besar, F besar, G besar, dan H besar. Pada proses transformasi maupun proses transfer materi genetik lainnya, satu untai DNA dari donor akan diposisikan dekat ataupun bersebelahan dengan DNA sel resipien sehingga lokus yang identik akan berdekatan. Pada transformasi terjadi pemotongan strand DNA sel kompeten, pelepasan segmen DNA yang dipotong tersebut, lalu pemasukan dan penempelan segmen DNA yang baru yang berasal dari DNA bebas yang masuk ke dalam sel. Proses ini disebut juga sebagai rekombinasi homolog. Enzim pada sel kompeten yang merupakan sel resipien akan memotong sebagian dari DNA-nya dan mengganti dengan fragmen DNA donor sehingga terjadi rekombinasi DNA pada sel resipien. Sel rekombinan ini telah tertransformasi secara genetik dan akan mengekspresikan gen asing yang telah diterima. Sel rekombinan ini akan meneruskan materi genetik rekombinannya kepada generasi berikutnya. Pada contoh di gambar, terlihat bahwa segmen yang disisipkan pada sel kompeten ataupun sel resipien adalah segmen A kecil dan B kecil yang menggantikan segmen A besar dan B besar. Jadi, sel yang awalnya memiliki segmen A besar dan B besar akan digantikan oleh segmen dari sel donor yang berupa A kecil dan B kecil. Segmen-segmen lain yang tidak terrekombinasi seperti segmen H kecil, E kecil, F kecil, ataupun segmen-segmen yang lainnya akan dipecah oleh enzim di dalam sel resipien. Sehingga sel yang akan tetap berada, fragmen gen yang tetap ada di dalam sel resipien adalah fragmen yang sudah tersisipkan di dalam DNA sel resipien. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang bagian pendahuluan dari transfer
materi genetik pada mikroorganisme dan juga penjelasan mengenai proses transformasi. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.